Setiap kali driver ojol demo, biasanya netizen terbagi menjadi dua kubu ya. Pertama, mereka cuma menyusahi pengguna, kita ya sebagai pengguna. Kedua, mereka cuma ingin haknya dipenuhi. Tapi siapa yang benar? Di video ini, gua nggak hanya cuma bahas soal tarif atau aplikasi, tapi juga realita di balik rompi hijau, sisi psikologis, sosial, sampai sisi ekonomi yang jarang kita lihat. Apakah demo mereka egois? Atau justru jeritan terakhir bagi orang yang terjepit? Kenapa demo terjadi lagi? Pertama, kenaikan biaya operasional. Bensin, servis, cicilan, tapi insentif makin kecil. Kedua, algoritma aplikasi yang semakin merugikan driver. Ketiga, akun sering gantung, padahal udah narik seharian. Keempat, tidak ada jaminan sosial seperti BPJS, lain sebagainya. Berdasarkan 4 poin lagi, jadi menurut gue wajar aja sih kalau misalkan para driver ini komplain atau demo berulang kali. Karena memang dari 4 poin tadi mungkin saja ada poin yang memang belum terpenuhi atau bahkan hingga saat ini tidak ada poin yang terpenuhi sama sekali. Stereotip ojol dan netizen, egois atau korban? Banyak yang bilang ojol ngeluh mulu, tapi kita jarang lihat tuh gimana cara kerjanya sistem. Ingat, mereka bukan pegawai tetap, tapi bukan juga sepenuhnya mitra. Bahkan ya, ada yang setiap minggu itu harus bayar agar bisa tetap narik. Kalau lo kerja, minimal ada gaji tetap dan juga cuti. Tapi kalau mereka hari ini nggak narik, hari ini nggak makan. Jadi menurut gua di sini bukan bicara egois atau bukan juga korban, tapi gimana caranya mencari solusi terbaik antara pemerintah yang bisa menaungi dan juga ojol itu sendiri yang pelaku utamanya. Dan inilah fungsi pemerintah yang paling utama, mengatur regulasi yang jelas. Karena kalau sudah ada regulasi yang jelas, gua yakin tuh pasti ojol-ojol pun mungkin tidak akan ada demo berulang kali karena sudah jelas. Bahaya mental dan sosial yang dialami driver ojol. Kerja 11-14 jam dalam satu hari demi kejar target. Gak punya waktu buat keluarga. Tekanan sosial dari sesama driver. Kalau lo gak kejar target, lo lemah. Kecemasan terus-menerus karena penghasilan gak pasti. Studi menunjukkan banyak driver ojol mengalami burnout, kecemasan, bahkan depresi ringan hingga berat. Apa kata regulasi dan pemerintah? Status mereka masih abu-abu karena bukan pekerja tetap. Belum ada perlindungan menyeluruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagian besar bahkan hanya diatur oleh perjanjian sepihak dari platform. Perjuangan mereka sering mental karena memang gak dianggap sebagai buruh formal. Lu bisa pesan ojol semudah klik tombol, tapi hidup mereka gak semudah algoritma aplikasi. Harus marah atau harus dengar? Ya, demo kadang bikin macet, tapi coba deh lu gantiin posisi mereka sehari aja. Apa kita masih bilang mereka lebay? Mungkin bukan demo yang harus disalahin, tapi sistem yang bikin orang cuma didengar kalau teriak rame-rame di jalanan. Menurut gua, respon terbaik kita sebagai masyarakat sebenarnya adalah membantu mereka secara mentalitas, yang pastinya adalah melalui doa. Karena bagaimanapun support kita sebagai masyarakat membantu mereka itu tidak akan pernah sia-sia. Ojol bukan cuma profesi. Buat banyak orang, itu merupakan jalan terakhir untuk bertahan hidup. Saat mereka demo, itu juga bukan hanya tentang uang, tapi tentang martabat, tentang bertahan di sistem yang nggak selalu adil. Kalau lo pengguna ojol, lo pernah nggak sekali aja bilang makasih atau senyum, atau bahkan ngasih tip yang mungkin nggak seberapa bagi kita, tapi berharga banget buat mereka? Kalau belum, mungkin video ini bisa jadi pengingat buat lo semua. Di balik helm dan jaket hijau itu, ada manusia yang lagi berjuang sama seperti kita. Lo pernah ngobrol atau dengar curhat dari para driver ojol? Share pengalaman lo di kolom komentar ya. Dan kalau lo setuju topik kayak gini harus dibahas lebih jujur, like, subscribe, dan share ya video ini.